Shalom saudara, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teologi dan Media Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Timotius Bakti Sarono MAMT HMPDK, juga Bapak Buyung Kosa Putra Eskom, saya Dr. Gigi Endah Pratiwi Alijat Mikwati MM akan membawakan khotbah dengan judul Darah yang Berteriak, Kasih yang Menjawab. Khotbah ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, bayangkan jika kita mati, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar teriakanmu. Tapi ternyata ada yang mendengar. Darahmu sendiri berteriak kepada Allah. Inilah yang terjadi pada Habel. Dan Kejadian 4 ayat 10 mencatat sesuatu yang mengubah segalanya. Darah adikmu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Kita perlu mundur sebentar ke latar belakang teks ini. Dalam budaya timur dekat kuno, budaya di mana Kejadian ditulis, darah bukan sekadar cairan dalam tubuh. Darah adalah nyawa itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah sa'ak. Artinya teriakan orang yang tertindas, yang tidak berdaya, yang tidak punya pembela. Habel mati dalam kesendirian. Tidak ada pengadilan, tidak ada saksi, tidak ada keadilan yang terlihat. Tapi Allah mendengar apa yang tidak bisa didengar manusia. Dan posisi cerita ini tepat di awal sejarah manusia. Bukan kebetulan. Ini adalah pola. Dosa melahirkan kekerasan. Dan kekerasan selalu meminta pertanggungjawaban. Sekarang lompat bersamaku ke kitab Wahyu pasal 6 ayat 9-10. Di sana ada jiwa-jiwa para martir. Di mana mesbah Allah. Mereka berteriak dengan suara nyaring. Berapa lama lagi ya Tuhan? Suara yang sama. Teriakan yang sama dengan darah yang berbeda. Darah Habel di Kejadian 4 adalah bayangan dari darah para saksi Allah di akhir zaman. Dan Ibrani 12 ayat 24 berkata sesuatu yang luar biasa. Darah Yesus berbicara lebih keras dari darah Habel. Karena darah Habel berteriak, hukum dia. Tapi darah Kristus berteriak, ampuni mereka. Keadilan Allah pasti datang. Tidak ada darah yang tumpah sia-sia dalam catatan surga. Tapi ada bagian dari cerita ini yang sering kita lewatkan. Sebelum Kain membunuh Habel, Allah sudah berbicara kepada Kain di Kejadian 4 ayat yang ke-7. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kain tahu ia diberi peringatan, tapi ia memilih amarah daripada pertobatan. Dan ketika Allah bertanya, di mana Habel adikmu? Kain menjawab, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Teman-teman, saudara-saudara, jawaban paling berbahaya bukan kebencian yang terang-terangan. Jawaban paling berbahaya adalah ketidakpedulian yang terorganisir. Bukan urusanku. Itu bukan masalahku. Aku tidak tahu apa-apa. Kain tidak hanya membunuh Habel dengan tangannya. Ia membunuh jauh sebelum itu. Saat ia memilih untuk tidak mengelola emosinya. Saat ia membiarkan iri hati tumbuh menjadi kebencian, menjadi tindakan. Pertanyaan untuk kita hari ini. Siapakah Habel dalam hidupmu yang sedang berteriak? Dan kamu pura-pura tidak dengar? Di era media sosial ini, darah tetap berteriak. Hanya mediumnya yang berbeda. Setiap hari ada Habel-Habel baru. Anak muda yang dibully di kolom komentar, tidak ada yang bela. Perempuan korban KDRT, suaranya dibungkam oleh rasa malu. Saudara, yang jiwanya hancur oleh standar kecantikan palsu, oleh tekanan yang tidak kelihatan, oleh kesepian di tengah keramaian dunia maya. Dan kita seringkali adalah penonton yang scroll, yang like, lalu lanjut. Kita adalah Kain yang berkata, bukan urusanku. Tapi Kejadian 4 ayat 10 mengajarkan sesuatu yang dalam. Allah mendengar sebelum kita bertindak. Dan ia menunggu kita untuk bertindak setelah ia berbicara. Jadilah suara bagi yang tidak punya suara. Jadilah komunitas yang tidak diam saat saudaramu berdarah. Di gereja, di sekolah, di grup keluargamu, di kolom komentar yang sepi itu, jadilah orang yang merespons teriakan, bukan yang menutup telinga. Saya mau tutup dengan ini. Darah Habel berteriak dari bumi. Darah Kristus berbicara dari surga. Dan kita dipanggil untuk menjadi suara keadilan dan kasih di dunia yang penuh dengan Kain. Pulang hari ini dengan satu pertanyaan. Siapa yang sedang berteriak dalam hidupmu? Dan apa yang akan aku lakukan? Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.